아까 보니까 그런 거 같던데? 어떡하냐. 빨리 하고 가자. 그래, 못한다고 몇 번을 말해! Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Bori. Ia memiliki ayah, ibu dan adik laki-laki yang tuli serta tidak bisa berbicara. Dirinya merasa berbeda dengan keluarganya yang membuat ia harus berpura-pura ikut tuli agar bisa merasakan apa yang keluarganya rasakan selama ini. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan suasana pagi yang tenang, lalu bunyi ceret mendesis dan bunyi dering jumpuaker membangunkan seorang gadis dari tidurnya. Gadis ini bernama Bori, dia lalu terbangun dan berpindah tidur di samping ayah dan adiknya. Tak lama ibu Bori datang untuk membangunkan mereka untuk sarapan bersama. Ketika mereka duduk dan makan, adik Bori menggunakan bahasa isyarat. Di sini bisa dilihat jika keluarga ini adalah terlahir dengan tunarungu, di mana mereka semua tidak bisa mendengarkan apapun kecuali Bori sendiri. Hanya ia sajalah yang terlahir dengan normal dan hidup seperti orang normal pada umumnya. Pagi itu adiknya yang bernama Jongwo mengajak ayah dan ibunya untuk menonton pesta kembang api. Mereka tampak senang dan saling bercanda. Namun di sisi lain Bori seringkali merasa tidak dianggap karena dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar. Merasa dirinya kurang diperhatikan, Bori memilih untuk meninggalkan rumah dan berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan dia bertemu dengan temannya yang bernama Yeonjung. Dia ternyata juga berencana untuk datang ke festival kembang api malam perayaan. Lalu saat di kelas Pak Guru juga menyampaikan tentang festival kembang api dan siapa saja yang datang nanti supaya tak terpisah, agar tetap dekat dengan orang tuanya. Jam pulang sekolah pun tiba, Bori kemudian mendatangi adiknya yang sedang bermain sepak bola. Lalu memberitahu bahwa nanti malam ia akan pergi ke festival dan ayah ibunya akan menunggunya di rumah, serta menyuruhnya untuk segera pulang. Sorenya ayah, ibu, Bori dan adiknya pergi ke pesta rakyat. Mereka bermain bersama dan saling berbahagia. Seketika Bori melihat tempat orang berjualan aksesoris dan pernak-pernik. Bori tertarik dengan salah satu aksesoris berwarna biru yang cantik. Lalu penjaga toko mengatakan bahwa pernak-pernik itu buatannya sendiri. Bori yang ingin membelinya dan menawar harga benda itu. Namun setelah penjaga toko menanyakan apakah dia punya uang, ketika Bori ingin memanggil ayahnya, ia baru menyadari bahwa ayahnya tidak ada bersamanya. Bori mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Sesampainya di atas jembatan, sambil melihat ke arah pesta tersebut, seketika suara pengumuman berbunyi bahwa ada seorang laki-laki telah hilang. Sontak hal itu membuat Bori berjalan menuju kantor polisi yang ada di dekatnya. Pas dia menuju kantor polisi itu muncullah kembang api yang sangat besar. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan meminta apa yang ia cita-citakan. Kemudian dia bertemu dengan polisi perempuan yang baik hati. Bori terus menangis, sehingga membuat polisi itu kebingungan untuk mencari informasi mengenai kedua orang tuanya. 엄만 뭐 입었지? 아빠 뭐 입었는지, 그치? 짜장면 어때? Kemudian polisi menawarkannya makanan. Bori mengatakan dia ingin mie kacang hitam. Sambil menangis Bori mengatakan tentang ayah, ibu dan adiknya, serta dia meminjam telepon untuk menelpon bibinya. Lalu polisi itu mengatakan kepada bibi tentang keberadaan Bori yang ada di kantor polisi dekat dengan pesta kembang api. Kemudian makanan pun datang. Ketika Bori dan polisi itu mulai memakan mie kacang hitam, tiba-tiba kedua orang tuanya Bori datang. Bori sangat senang dan langsung memeluk ibunya. Bori dan kedua orang tuanya pun sangat berterima kasih kepada polisi tersebut dan mereka pun langsung pulang. Esoknya saat makan bersama ibunya memberitahu jika besok mereka akan mengunjungi kakeknya yang sakit.
Namun, ayah tidak bisa ikut karena harus bekerja di laut. Ibunya juga membahas kejadian semalam tentang bagaimana mereka sangat khawatir ketika Bori hilang. Namun, tanpa sadar ibunya malah mengatakan dia lebih khawatir lagi jika adiknya yang hilang. Bori yang mendengar itu merasa sedih karena menganggap ayah dan ibunya lebih memperhatikan adiknya. Keesokan paginya Bori pergi bersama ibu dan adiknya untuk membeli tiket bus. Bori melihat betapa bahagianya ibu dan adiknya bersama itu, tapi dia merasa berbeda dan sulit nyambung dengan mereka. Setelah sampai di rumah kakek, mereka makan bersama dan saling mengobrol tentang kesehatan si kakek. Bori juga menyemangati si kakek agar terus menjaga kesehatan. Saat hari mulai malam mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Pagi harinya Bori terbangun dengan kaget dia melihat jam dan dia sudah terlambat pergi untuk ke sekolah. Dalam keadaan tergesa-gesa Bori segera bersiap dan pergi menuju ke sekolah. Ibunya melihat Bori berlari dan sang ibu ketika itu memberitahunya bahwa hari itu sekolahnya sedang libur. Tapi ibunya tidak bisa berkata-kata dan Bori terlalu tergesa-gesa untuk melihat bahwa ibunya berusaha memberitahu dia sesuatu. Pada saat dia sampai di sekolah ternyata pintu sekolah sudah ditutup. Dia tidak mengetahui bahwa hari itu tidak ada yang datang untuk ke sekolah. Ternyata adiknya juga datang ke sekolah, namun hanya untuk bermain sepak bola. Dan ia lalu bertemu dengan Bori. Sang adik mengatakan, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bori lalu menjawab berangkat sekolah. Lalu adiknya mengatakan bahwa hari ini tidak ada yang datang ke sekolah. Dia menyuruh Bori untuk pulang dan lalu dia pergi. Di tengah jalan Bori bertemu dengan temannya, lalu bertanya kenapa kamu membawa tas sekolah, padahal hari ini tidak ada yang ke sekolah. Bori hanya bisa menjawab dan memberikan pembelaan pada dirinya bahwa dia sering melakukan hal ini. Setelahnya temannya kemudian mengajaknya untuk berangkat bersama besok harinya agar itu tidak terjadi kembali. Sesampainya di rumah Bori, disiapkan oleh ibunya makanan yang banyak. Namun Bori merasa dirinya sangatlah berbeda di dalam keluarga itu. Ia melihat ayah dan ibunya berbicara menggunakan bahasa isyarat membuat Bori sangat iri dan ingin merasakan apa yang keluarganya rasakan. Kemudian Bori meninggalkan makanan tersebut dan pergi ke kamarnya. Ia menutup pintu lalu berusaha menutupi telinganya dengan jari agar membuat telinganya terluka. Karena dia ingin sama seperti keluarganya yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Setelah itu dia hanya berbaring di tempat tidurnya merasakan suasana yang sangat sepi dan sunyi. Seperti biasa sebelum berangkat ke sekolah, Bori menyempatkan diri ke tempat ibadah di dekat rumahnya. Di sana dia pun menutup mata, menggenggam tangan, dan membuat satu permohonan yang sama. Dia ingin memiliki kesamaan dengan keluarganya, yaitu menjadi tuli. Saat di tempat ibadah itu seorang temannya kebetulan bertemu dengan Bori dan bertanya tentang doa yang diucapkan Bori setiap hari. Lalu Bori memberitahu tentang permohonannya kepada Tuhan dan itu membuat temannya terkejut. 말해봐. 내가 도와줄게. 어? 왜? Pada siang hari mereka berdua sedang membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Teman Bori memiliki ide agar Bori bisa cepat tuli. Dia pun memberikan Bori sebuah earphone dan memutarkan musik yang sangat keras. Awalnya Bori merasa kurang nyaman, namun temannya memberitahu jika mendengarkan musik dengan keras dapat merusak gendang telinga. Lalu Bori pun mencoba cara itu di tepi pantai. Ketika Bori sedang mendengarkan musik tak sengaja dia malah melihat ayahnya yang sedang memancing di pantai. Kemudian ia menghampiri ayahnya dan bertanya apa saja yang ayah lakukan hari ini. Ayahnya menjawab hanya di rumah, makan dan pergi ke sini untuk memancing. Setelah bercanda bersama, Bori penasaran dengan kisah bagaimana ayah dan ibunya bisa bertemu. Lalu ayahnya menceritakan tentang kisahnya saat pertama kali dia bertemu dengan ibunya. Di tempat dia memancing sekarang inilah pertama kali ia bertemu.
ayahnya langsung jatuh hati ketika melihat ibunya yang begitu cantik dan mempesona. Kemudian ayahnya menghampirinya lalu mengajarkan caranya memancing kepada sang ibu dan mereka pun saling jatuh cinta pada saat itu. Kemudian Bori menanyakan kenapa ayahnya tidak bisa menulis. Ayahnya menjawab pada saat kecil dulu, dia sering menjadi bahan ejekan orang-orang saat keluar dari rumah. Hal itulah yang membuat ayahnya merasa sangat takut untuk keluar rumah. Lalu pada saat itu kakeknya Bori mengajak ayahnya pergi keluar dan mengajarkan ayahnya cara memancing. Sehingga membuat ayahnya menyukainya, serta memancinglah menjadi teman ayahnya waktu dulu. Sesampainya di rumah mereka makan malam bersama, Bori yang merasa dirinya berbeda sendiri dari yang lain tidak ingin melanjutkan makanannya. Kemudian di televisi terdapat siaran tentang seorang perempuan tua yang sudah lama menyelam dan membuatnya menjadi susah untuk mendengar. Hal itu menjadi inspirasi bagi Bori agar dirinya menjadi tuli. Kemudian pas lagi di kamar Bori memberikan tanda pada kalendernya agar mengetahui kapan dia mulai mendengarkan earphone. Dia kini memulai berusaha untuk tuli, bahkan ia mendengarkan earphone tersebut hingga tertidur. Keesokan harinya di dalam kamar mandi, Bori memasukkan kepalanya ke dalam wastafel yang diisi dengan air penuh sehingga membuat dirinya menyelam. Namun itu malah membuat ia kehabisan nafas. Ia lalu bersiap untuk pergi ke sekolah, di jalan Yunjong sudah menunggunya untuk berangkat bersama. Lalu ia menanyakan perihal permohonannya, tetapi Bori pada hari itu tidak ingin meminta permohonan apa-apa. Bori juga mengembalikan earphone milik Yunjong sambil berkata aku tak memerlukannya lagi, itu hanya membuatku pusing. Lalu Yunjong bertanya, kenapa dirinya tidak berangkat bersama Jungwo adiknya? Bori hanya menjawab akan terlambat jika berangkat bersamanya. Kemudian adik Bori yang baru terbangun dari tidurnya bersiap untuk ke sekolah, dia berjalan sendirian untuk ke sekolah. Lalu ia memanjat pagar sekolah, karena dia datangnya terlambat. Sesampainya di kelas Pak Guru menyuruhnya masuk dan segera duduk. Kemudian ia mengeluarkan buku pelajaran dan berdiam diri lalu tidur di dalam ruang kelasnya. Beralih ke kelasnya Bori, Pak Guru memberitahu bahwa 1 bulan ke depan liburan musim panas. Namun seluruh siswanya untuk tetap mengerjakan tugas sekolah di rumah dan datang ke sekolah untuk melakukan bersih-bersih sekolah. Liburan musim panas pun tiba, waktunya Bori mencoba dirinya untuk menyelam agar bisa menjadi tuli. Keesokan harinya Bori mendatangi pinggir laut dan langsung melompat ke dalam laut, tentu saja ia menginginkan pendengarannya menjadi tuli. Kemudian di sebuah rumah sakit Bori yang baru sadarkan diri, ditanyai oleh dokter apakah dia baik-baik saja. Apakah dia mendengarkan suara namun Bori memberitahu kepada ibunya bahwa dirinya tidak bisa mendengar. Ibunya langsung terkejut saat itu. Tetapi dokter mengatakan ini hanya sementara dan akan diperiksa kembali. Tetangga mereka yang berada di sana menenangkan ibunya Bori agar tidak perlu khawatir dengan pendengaran Bori. 저기 오늘 안 들릴 수 있다. 나중에 다시 돌아오는데 무슨 말인지 알아도 아니 너무 걱정하지 말어. 저기 의사 선생님이 Ia mengatakan semua akan kembali seperti semula. Tak berselang lama kemudian Bori diizinkan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Hingga pagi harinya Bori tertidur di samping ayahnya bersama adiknya. Lalu ia terbangun melihat keluar rumah menatapi langit yang begitu cerah. Sang adik yang lapar meminta Bori untuk memesan makanan melalui telepon kembali. Namun Bori mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa mendengar. Tentu adiknya merasa sangat sedih tetapi Bori langsung mengajak adiknya untuk membeli mie instan saja. Adiknya pun setuju. Lalu mereka membangunkan ayahnya yang masih tertidur untuk memberikannya uang agar bisa membeli mie instan. Kemudian mereka membeli mie instan di warung dekat rumah dan penjaga warung tersebut menanyakan apakah benar bahwa si Bori ini menjadi tuli. Namun Bori tidak bisa menjawab apa-apa dan memberinya uang lalu penjaga itu memberikan sesuatu untuk dimakan mereka. Di dalam perjalanan,
Saat perjalanan adiknya bertanya kembali apakah kakaknya benar-benar tak bisa mendengar. Bori pun menjawab iya. Adiknya pun lalu menceritakan jika dia merasa sekolah itu adalah hal yang membosankan. Karena dia tidak bisa membaca apa yang gurunya katakan dan itu begitu sulit baginya. Bori bertanya lantas apa yang kamu lakukan di sekolah? Adiknya menjawab tidur dan menggambar, makanya aku bermain sepak bola agar aku bisa bermain bersama teman-teman. Bori bertanya lagi bukankah kamu ada sepak bola hari ini, kenapa tidak pergi? Kemudian di rumah setelah Bori memasak mie instan dan memakannya bersama adiknya, Jungwo menjelaskan bahwa dirinya hanyalah pemain cadangan di tim sepak bola sekolahnya karena dia tidak bisa mendengar. Hal itu tentu membuat Bori merasa sedih dan marah karena adiknya itu menurutnya adalah pemain hebat di sekolahnya. Berganti ke pinggir laut di mana Bori menemani ayahnya memancing. Suasana pun menjadi heboh ketika mereka secara bersamaan melihat pancing mereka bergerak. Dan kejadian itu membuat mereka tertawa bersama. Dalam momen yang indah itu Bori bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya akan sedih jika Bori tidak sama seperti dia? Ayahnya menjawab tanpa ragu dan mengatakan bahwa dia tidak sedih sama sekali. Bagi ayahnya Bori adalah anak yang sangat dicintai baik dia mendengar ataupun tidak. Ayahnya lalu menceritakan bahwa saat sang ibu mengandung Bori, ibunya sangat khawatir bahwa Bori tidak akan bisa mendengar dan ini membuatnya takut tidak dapat mengajarkan Bori cara berbicara. Namun ketika lahir dan bisa berbicara kedua orang tuanya sangat bersyukur karena Bori memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mendengar kata-kata ayahnya Bori hanya tersenyum karena merasa diterima dan juga sangat disayangi. Malam itu Bori bersantai di teras rumah sambil memandangi langit malam, ibunya menghampiri dan membawakan potongan semangka. Bori lalu bertanya kepada sang ibu mengapa dia menangis di rumah sakit setelah mendengar bahwa dirinya menjadi tuli. Ibunya menjawab bahwa Tuhan telah memberikan tubuh yang sempurna, sesuatu yang sering diinginkan oleh orang-orang yang memiliki kekurangan. Jadi bersyukurlah atas apa yang kamu miliki karena ada orang lain yang juga sangat menginginkannya. Ibunya kemudian bercerita bahwa dulu dia sempat bisa mendengar namun saat berusia 10 atau 11 tahun pendengarannya mendadak hilang. Itulah sebabnya dia merasa sangat sedih jika Bori juga kehilangan pendengarannya. Keesokan harinya sahabat Bori mampir ke rumahnya. Meskipun sahabatnya berusaha berkata dengan suara yang keras Bori masih belum bisa mendengarnya. Akhirnya sahabatnya pun berinisiatif menggunakan kertas dan pena untuk mengobrol dengan Bori. Bori pun membalas dengan tulisan. Dia meminta tolong agar ayah sahabatnya itu bisa memasukkan Jongwo sebagai pemain inti di tim sepak bola sekolah. Karena dia memiliki bakat yang luar biasa. Tanpa pikir panjang sahabatnya itu setuju dan seketika itu Bori pun mengucapkan terima kasih dengan berbicara. 고마워. 야, 너! 나 들려. Ternyata selama ini Bori sengaja berpura-pura sebagai orang tuli karena ingin merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya di rumah. Lalu dia pun meminta tolong agar tetap menjaga rahasia ini dari orang lain. Besoknya saat Bori bersama temannya sedang membersihkan area lobi kelas, beberapa teman sekelas mendatangi dan mengejek Bori. Dia mengira Bori tidak mendengar, sahabatnya pun meminta Bori untuk mengabaikan mereka dan fokus pada pekerjaan bersih-bersihnya itu. Lalu sepulang sekolah Bori melihat adiknya Jungwo sedang asik bermain sepak bola dengan kawan-kawannya. Sahabatnya itu sudah berbicara kepada sang ayah untuk menambahkan Jungwo ke dalam tim inti sepak bola sekolah, atas permintaan Bori sebelumnya. Hal itu tentu saja membuat Bori merasa sangat bahagia. Singkatnya Bori dan Jungwo melakukan tes pendengaran di sebuah rumah sakit. Dokter pun menyarankan untuk mengoperasi Jongwo agar dia bisa segera mendengar. Namun Bori terkejut mendengar dokter mengatakan bahwa bila adiknya menjalani operasi, maka Jungwo tidak akan bisa lagi bermain sepak bola. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah dan seorang tetangga menjelaskan kepada kedua orang tua Bori tentang pembicaraan mereka dengan dokter. Meskipun biaya operasinya terbilang tinggi, ibunya dengan rela setuju untuk melanjutkan operasi terhadap Jungwo. Keesokan harinya Bori dan ibunya pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang dan pergi berbelanja. Namun pada saat mereka berbelanja di sebuah toko baju,
Dua orang penjaga toko tersebut mengejek ibunya dan dirinya yang mengira bahwa dirinya juga tuli. Bori yang masih bisa mendengar dan berbicara terus menahannya agar tidak diketahui oleh ibunya. Hal itu menjadikan penjaga toko menaikkan harga pakaian yang ingin ibunya beli. Setelah keluar dari toko itu, ibunya ingin memberikan tips kepada kedua penjaga toko. Dia meminta Bori untuk memberikannya, namun Bori gak mau, tetapi ibunya memaksa. Bori yang merasa sangat kesal akan perlakuan penjaga toko itu membuat dirinya marah dan langsung memberikan kepada penjaga toko itu dengan uang yang diberikan ibunya. Dan dengan nada berbicara kesal, Bori bilang, ibuku menyuruhku untuk memberikan ini kepada kalian, sambil melempar uang itu lalu pergi. 이거 엄마가 주래요. Malam pun datang. Saat di luar bersama adiknya, Bori menanyakan kepadanya kembali apakah adiknya benar ingin bisa mendengar. Dan adiknya tentu sangat menginginkan operasi tersebut karena dia hanya bisa terdiam saja saat teman-teman di sekolahnya berbicara. Dan ketika dia bertanya, ternyata tidak ada satupun orang yang memberitahu dirinya tentang apa yang mereka bicarakan. Hal itu membuat adiknya merasa bahwa teman-temannya sedang mengejek dirinya. Adiknya ingin jika ada teman-temannya yang bisa mengerti bahasa isyarat sama seperti dirinya, sehingga ia tak merasa dikucilkan. Lalu keesokan harinya tetangga mereka memberitahu bahwa tanggal operasinya. Namun saat bersamaan itu adalah tanggal pertandingan sepak bola Jungwoo. Tetangganya sudah memiliki ide untuk membicarakan itu kepada pelatih Jungwoo untuk tidak mengikuti lomba sepak bola. Ibunya menyetujuinya, namun Bori sebenarnya tidak menginginkan hal itu. 취나물 맛있네? 야. Setelah itu, Bori menenggelamkan kepalanya di wastafel yang penuh berisi air lagi, lalu dia pergi keluar. Kemudian ia melakukan permohonan doa kembali dan bertemu dengan sahabatnya di sana. Mereka berdua lalu membicarakan tentang Jungwoo jika setelah operasi dia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. 왜요? 아니 수술하면 Wo dan Yunjong juga menanyakan apakah kamu tidak lelah untuk berpura-pura tuli. Sebaiknya ini diselesaikan sebelum kamu masuk sekolah nanti. Tentu Bori mengeluh kesulitan melakukannya hal tersebut. Menurutnya itu menyusahkan dia dalam beraktivitas dan karena berpura-pura tuli, dia tidak bisa memesan ayam goreng ataupun pizza lagi. 뭐든 좋게야 돼. 할 수 있겠냐? 묻지 마. 진지해. 빨리 결정해. 너 Malam harinya keluarga Bori berkumpul untuk makan malam di depan rumah. Bori terus-menerus bertanya tentang operasi adiknya. Dia mengungkapkan agar operasi adiknya tidak perlu dilakukan. Bori mengatakan dia tahu semua yang dikatakan dokter, bahwa setelah operasi Jungwoo tidak akan bisa melakukan aktivitas berat lagi seperti bermain bola, berenang, bahkan berlari karena akan membuatnya pusing. Bori akhirnya mengakui bahwa selama ini dia hanya berpura-pura tuli. Dia pun sontak menangis dan meminta pengertian keluarganya. 그래! 못한다고 몇 번을 말해! Singkat cerita, Bori dan ayahnya menonton pertandingan Jungwoo di televisi, yang berarti Jungwoo telah memutuskan untuk batalkan operasinya. Tiba-tiba sahabat Bori dan ayahnya datang membawakan makanan. Mereka makan bersama sambil menonton pertandingan Jungwoo. Bori mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya dan ayah sahabatnya itu karena telah berbicara kepada pelatih agar memasukkannya ke dalam pertandingan. Ayah sahabatnya memang tahu jika Jungwoo ini sangat berbakat dalam sepak bola, untuk itulah dia terpilih sebagai pemain inti. Pada saat pertandingan, tim Jungwoo bermain imbang dan harus melalui adu penalti. Jungwoo mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti terakhir. Dengan tenang dia menendang bola dengan kaki kiri dan mencetak gol. Ini memastikan bahwa timnya telah menjadi juara. 시를 연상케 하는 그런 장면이 아닌가 싶습니다. Singkat cerita, kini di sekolah Jungwoo sekarang memiliki banyak teman dan menjadi kebanggaan banyak orang. Meskipun memiliki kekurangan, dia membuktikan bahwa dengan bakatnya dia bisa lebih hebat dari banyaknya orang yang normal.
Jika kita saja tidak merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan bahagia dengan memiliki yang lebih banyak? Terkadang hidup yang kau keluhkan adalah hidup yang sangat didambakan oleh orang lain di luar sana. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di next alur cerita selanjutnya.